Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadan, NPM 2171 1028. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang konsep politik dalam Islam. Yang pertama, tentang pengertian politik menurut Islam. Politik adalah ilmu pemerintahan atau ilmu siasah, yaitu ilmu tata negara. Pengertian dan konsep politik atau siasah dalam Islam sangat berbeda dengan pengertian dan konsep yang digunakan oleh orang-orang yang bukan Islam. Politik dalam Islam menjuruskan kegiatan ummah kepada usaha untuk mendukung dan melaksanakan syariat Allah melalui sistem kenegaraan dan pemerintahan yang bertujuan untuk menyimpulkan segala sudut Islam yang sumul melalui satu institusi yang mempunyai syakhsiyah untuk menerajui dan melaksanakan undang-undang. Pengertian ini bertepatan dengan firman Allah yang mafhumnya, dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku dengan cara yang baik dan keluarkanlah aku dengan cara yang baik, dan berikanlah kepadaku daripada sisimu kekuasaan yang menolong. Al-Isra ayat 8. Di atas landasan inilah para ulama menyatakan bahwa Allah menghapuskan sesuatu perkara melalui kekuasaan negara apa yang tidak dihapuskannya melalui Al-Quran. Asas-asas sistem politik dalam Islam terbagi atas 3 jenis, yaitu yang pertama hakimiyah ilahiyah, yang kedua risalah, dan yang ketiga khalifah. Hakimiyah ilahiyah. Hakimiyah ilahiyah atau memberikan kuasa pengadilan dan kedaulatan hukum tertinggi dalam sistem politik Islam hanyalah hak mutlak Allah. Tidak mungkin Allah menjadi milik siapapun selain Allah, dan tidak ada siapapun yang memiliki suatu bagian daripadanya. Firman Allah yang mafhumnya, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Al-Furqan ayat 2. Baginya segala puji di dunia dan di akhirat, dan baginya segala penentuan hukum, dan kepadanya kamu dikembalikan. Lanjut yang kedua, yaitu khalifah. Khalifah berarti perwakilan. Dengan pengertian ini bermaksud bahwa kedudukan manusia di atas muka bumi ialah sebagai wakil Allah. Ini juga bermaksud bahwa di atas kekuasaan yang telah diamanahkan kepadanya oleh Allah, maka manusia dikehendaki melaksanakan undang-undang Allah dalam batas-batas yang ditetapkan. Di atas landasan ini, maka manusia bukanlah penguasa atau pemilik, tetapi ia hanyalah khalifah atau wakil Allah yang menjadi pemilik yang sebenarnya. Yang ketiga yaitu risalah. Jalan kehidupan para rasul diiktiraf oleh Islam sebagai Sunan al-Huda atau jalan-jalan hidayah. Risalah berarti bahwa kerasulan beberapa orang lelaki di kalangan manusia sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW adalah satu asas yang penting dalam sistem politik Islam. Melalui landasan risalah inilah, maka para rasul mewakili kekuasaan tertinggi Allah di dalam bidang perundangan dalam kehidupan manusia. Para rasul menyampaikan dan mentafsirkan serta menerjemahkan segala wahyu Allah dengan ucapan dan perbuatan mereka. Dalam sistem politik Islam, Allah telah memerintahkan agar manusia menerima segala perintah dan larangan Rasulullah SAW. Manusia diwajibkan tunduk kepada perintah Rasulullah SAW dan tidak mengambil selain daripada Rasulullah SAW untuk menjadi hakim dalam segala perselisihan yang terjadi di antara mereka. Ruang lingkup politik Islam. Islam menyebut politik dengan istilah siasah. Jika yang dimaksud politik adalah siasah mengatur segenap urusan umat, maka Islam sangat menekankan pentingnya siasah.
Bahkan Islam sangat mencela orang-orang yang tidak mau tahu terhadap urusan umat. Tetapi jika siasah diartikan sebagai orientasi kekuasaan, maka sesungguhnya Islam memandang kekuasaan hanya sebagai sarana menyempurnakan pengabdian kepada Allah. Tapi Islam hanya menjadi sarana dalam masalah kekuasaan. Sebagian orang seringkali menilai istilah politik Islam diartikan sebagai politik menurut perspektif Islam. Hal itu sebagai bentuk kewajaran karena dalam dunia nyata, kita selalu disuguhkan praktik politik yang kurang atau sama sekali menyimpang dari ajaran Islam. Sehingga muncul pertanyaan apakah politik Islam itu ada? Apakah Islam punya konsep khusus tentang politik yang berbeda dengan konsep politik pada umumnya? Sampai batasan tertentu, Islam memang memiliki konsep yang khas tentang politik. Akan tetapi, tentu saja Islam tetap terbuka terhadap berbagai konsep politik yang senantiasa muncul untuk kemudian bisa melengkapi konsep yang sudah ada. Sepanjang tidak bertentangan dengan konsep Islam yang sudah ada. Sifat terbuka Islam dalam masalah politik ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa Islam tidaklah menetapkan konsep politiknya secara amat rinci. Dalam hal ini, Islam memang harus memiliki corak politik. Akan tetapi, politik bukanlah satu-satunya corak yang dimiliki oleh Islam. Sebab, jika Islam hanya bercorak politik tanpa ada corak lain yang seharusnya ada, maka Islam yang demikian ialah Islam yang parsial. Jadi, kesimpulan atas materi yang telah saya sampaikan bahwasanya politik Islam merupakan pengaturan urusan umat di dalam dan luar negeri. Dengan hukum Islam, politik Islam melibatkan dua pelaku, yaitu negara dan umat atau rakyat. Kemudian meliputi pengaturan dalam negeri dan luar negeri. Dan terakhir adalah sumber legislasinya adalah hukum Islam. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi tentang konsep politik Islam. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.